Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i dari Batu Marta Oku, Sumatera Selatan. Kepadanya dengan segala hormat dan takdim kami haturkan. Bon, makanya nggak heran, tapi Allah punya pilihan. Barat, timur, utara, dan selatan, ternyata Allah lebih suka arahnya arah barat. Makanya kelek wong Jawa biyen, wong tua awake dhewe biyen lek ngasih nasihat kepada anak-anaknya, le boyo leren, yo ngulon to dadi wong. Itu filosofi orang-orang dahulu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya nama Ahmad itu viral di atas langit di Lauhil Mahfuz, tapi nama Ahmad tidak viral di dunia. Viralnya Ahmad di dunia siapa namanya? Namanya Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada yang namanya makhluk idola Allah, sumbernya itu dari Ahmad. Pertama malaikat. Kita semua yang hadir niki ngertos, malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu makhluk Allah yang konsisten, tidak mincela. Lek cara bahasa Pak Bupatinya konsisten. Itu malaikat. Contoh, kita yang hadir ini tahu, wis ngerti kabeh, cuma tinggal pengamalannya dalam kehidupan. Malaikat yang pertama kita tahu namanya Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu menyampaikan ke sana kemari. Kalau bahasa sekarang, bahasa politiknya, mulai kepala desa sampai presiden, itu tadi yang disebut dengan istilah studi banding. Jadi hal-hal semacam ini bukan sekarang terjadi. Dalam diri malaikat juga ada malaikat yang kerjanya cuma studi banding alias membawa wahyu. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Yang kedua ada lagi makhluk idola Allah. Dan malaikat ini Pak Bu tidak cemburu sosial. Malaikat itu enggak iri, enggak dengki kepada malaikat yang lain. Beda karo manusia awake dhewe. Manusia ini kalau sesama manusia, kalau ada maunya cempedak berbuah nangke, kalau kata orang Sumatera. Kalau sudah ada kendak, baru nak mau bersua. Saya tak nyinggung. Ya urusan politik Pak. Mohon maaf, ini kance-kance Uwai Kanan. Masjid Jami Kabupaten Uwai Kanan, peletakan batu pertama itu saya orangnya dengan Pak Tabanuri. Gile wonge. Itu loh Bu Haja Yasmin masih hidup itu orangnya. Saksi sejarah perjalanan saya di Kabupaten Uwai Kanan, termasuk Kiai Dede Abdurrahman. Ning kene wala sepi zaman semono. Jadi jelek-jelek kayak saya ini pernah menjadi spiritualnya Pak Tabanuri. Tapi karena Pak Tabanuri politiknya petuk politik studi banding, iso rono. Tapi lek kiai kan istiqomah tetap di Batu Marta. Nah, Kiai Dede tetap aja di Uwai Pisang sini, tidak pernah kemana-mana. Ngono kadang-kadang kalau kiai jinggung, wah kiai suka jinggungan. Padahal enggak nyinggung. Itu menunjukkan kiai itu cinta kepada umaroknya. Nah, itu bicara politik. Nah, zaman sekarang itu tadi. Malaikat itu tidak ada kecemburuan sosial, termasuk Mikail. Mikail itu kalau ibarat menteri itu menteri keuangan. Ini malaikat Mikail, sing ngedum rizki, enggak pilih ustadz, enggak pilih kiai, semua, enggak yang sholat maupun yang tidak sholat, yang poso maupun yang enggak poso, yang haji maupun yang tidak haji, wong pekok sekalipun
dikei jatah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini apa nggih? Lu kadang-kadang sing dadi kiai ku mumet, Pak. Lu piye ngajukne proposal, enggak cair-cair saka Pak Adipati. Kapan cairnya? Lah ibu bapak yang dirahmati Allah, kemudian makhluk idola Allah lagi dari kelompok malaikat yang kita kenal dengan namanya Israfil. Lah Israfil itu peniup sangkakala, Bu. Di trompet niku. Lah tugasnya malaikat Israfil apa? Biasanya suka membuat gara-gara. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa hablum minallah, nyambung lagi dengan Allah. Termasuk yang terjadi saat sekarang ini namanya kemarau panjang. Menusuk di karangan dewe, dikei jeneng-jenengi koni apa? Nggih polah jeneng saking bingungi wong. Lah itu sudah diprogram oleh Allah melalui malaikat Israfil, peniup sangkakala. Barusan ini terjadi yang namanya corona. Karena sesuai dengan firman Allah, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila pandemik itu sesuatu yang manusia tidak mampu untuk memikirkannya. Makanya bikin madhab baru wajib pakai masker. Kudungan ora, jilbaban ora, tapi wajib pakai masker. Mohon maaf Pak Obeda, mohon maaf. Nah itu kenyataan Pak. Nah, sudah. Kemudian makhluk idola Allah ada lagi yang kita kenal dengan malaikat Israel. Ini malaikat sing jambut nyowo, nggak pilih-pilih Israel. Ustadz, kiai, pengusaha, teknorat, politisi, habis kontrak cabut. Badan pun tak berharga di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Deng 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 deng. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kan gitu. Bolak-balik Bapak Ibu umroh ke tanah Mekah. Sebagus apapun masjid yang kita bangun, tidak akan merubah jumlah rakaat sholat. Betul enggak? Walaupun kubaknya sudah emas intan permata, duhur tetap 4 rakaat itulah. Kemanapun kita berwisata, tetap pulang ke rumah juga. Ya enggak? Artinya apa? Bolak-balik ke tanah Mekah dan Madinah, umroh tiap tahun, ujung-ujungnya balik juga ke tanah juga. Itu kenyataan, hakikat. Lah akhirnya apa yang terjadi? Itulah malaikat Israel. Ada lagi kelompok malaikat yang kita kenal dengan namanya malaikat yang kita kenal dengan malaikat Raqib Atid. Inilah malaikat yang mencatat data kita. Kalau menurut birokrasi, Raqib Atid adalah malaikat KPK. Mulai dari tingkat kepala desa diintip oleh jenenge KPK. Raqib Atid selalu ngintip perbuatan kita. Sepandai apapun kita menyimpan kebusukan, sepandai apapun seorang suami itu dusta kepada istri, sepintar apapun istri itu dusta kepada suami, hendak luput dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Waspadalah, waspadalah. Ini yang harus kita hadapi dalam kehidupan. Nah, kemudian makhluk idola Allah lagi yang kita kenal dengan Ridwan, dengan Mungkar Nakir. Inilah malaikat Mungkar Nakir yang tidak pernah enak dalam kehidupan malaikat. Kenapa? Karena yang dijaga adalah kuburan. Siapa yang ditunggu sampai kiamat? Tidak pernah protes Mungkar Nakir kepada Allah. Ya Allah, buat sebulan baik aku nak jadi Jibril. Enggak. Yang ditunggu siapa? Ya saya, kita-kita semua yang hadir ini.
sampai hari kiamat. Ada lagi malaikat yang kita kenal Ridwan. Inilah malaikat yang gemah ripah loh jinawi kata orang Jawa. Malaikat yang enak dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia yang dijaga sorga. Kenapa kok sorga? Karena tidak tanggung-tanggung. Yang dijaga 7 sorga. Bahkan setiap satu sorga pelayannya 70.000 bidadari. Subhanallah, malaikat Ridwan tidak pernah tertarik dengan bidadari. Beda dengan Ridwan kuai pisang. Loh, Ridwan kuai pisang kan gitu. Sudah ada Ita, sudah ada Ina, sudah ada Inem, kok masih kurang kan gitu. Sudah ada Iem, sudah ada Suminem, sudah ada Sutiem, kok masih kurang kan gitu. Pun sampai nih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yaitu malaikat Malik, penjaga neraka. Ibu bapak yang dirahmati Allah, singkatnya Allah ternyata lebih suka memilih namanya manusia yaitu Adam.
Ketika memilih Nabi Adam, subhanallah, yang namanya protes, timbul namanya gejolak di sorga dunia pada waktu itu. Malaikat protes, setan protes, jin protes. Kalau bahasanya politiknya disebut dengan namanya unjuk rasa. Itu. Apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa Allah pilih Adam? Kenapa Allah tidak pilih saya malaikat untuk ngatur dunia? Setan juga ikut ngomong, ya Allah, kenapa pilih Adam? Kenapa tidak pilih setan? Urusan kepintaran, intelektual, saya ahlinya, kata setan. Jin juga ngoten, kenapa tidak pilih saya? Kenapa pilih Adam? Allah simpel menjawabnya. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, sengaja aku ndak pilih kamu, setan ndak pilih kamu, jin juga saya ndak pilih kamu, karena aku lebih tahu apa yang aku tahu. Tahu. Malaikat, kalau dunia aku titipkan sama kamu, dunia nggak rame, ndak ada partai politik, ndak ada organisasi, ndak ada warna-warni, ndak ada orang main gaple, bahkan ndak ada namanya biduan. Biduan. Ya karena dunia itu memang harus warna-warni, Bu. Kalau ndak ada warna-warni, dunia itu ndak indah. Jalan juga harus banyak simpangan. Dengan banyak simpangan jalan itu, maka banyak tantangan. Kalau jalan itu lurus terus, maka dunia ndak ada cerita. Cerita. Pohon itu. Lah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Lah, akhirnya apa? Setan sengaja aku ndak pilih kamu. Kalau dunia iki aku titipkan sama kamu, kata Allah kepada setan, maka dunia jadinya rame, tapi raminya tidak terarah, ura-uraan. Kau yang mulai, kau juga yang mengakhiri. Akhirnya apa? Tetap protes Pak Bu. Akhirnya langsung Allah ngadakan perlombaan. Malaikat, setan, jin, kalau kalian bertiga merasa lebih hebat dari Adam, sekarang juga kalian saya adu dengan Adam. Diadakan namanya musabakoh, perlombaan. Apa yang dimusabakohkan? Maka Allah pada waktu itu di surga dunia belum ada pohonnya, sudah ada buahnya. Kemudian Allah menciptakan buah-buahan, Allah menjadikan rambutan, Allah menciptakan durian, Allah menciptakan namanya nangke, termasuk semangke. Semangke. Bisa kasih tahu. Selesai Allah menciptakan buah-buahan, kemudian Allah berfirman kepada 4 makhluk, termasuk malaikat, setan, jin, dan manusia, yaitu Adam. Coba sebelum tanya kepada malaikat, Allah lebih dulu ngomong sama Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah bisik-bisik kepada Adam, Dam, Reneo. Tapi ojo ngomong-ngomong yo. Makanya nggak heran kalau manusia itu paling pandai nyimpan rahasia. Tidak ada unya. Urungan